Selamat datang di Voice of Ellen, tempat kita ngebahas kisah-kisah mitologi klasik yang ternyata punya pengaruh besar ke dunia modern. Di video-video sebelumnya, kita udah ngebahas gimana Athena terinspirasi dari kebijaksanaan Dewi Athena dan Circe dari penyihir sakti Circe. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas sosok yang paling misterius, paling pemberontak, dan punya moral paling abu-abu di antara para Eternals. Yup, kita bakal bedah asal-usul Druid. Berbeda sama Eternals lain yang namanya langsung nyambung ke dewa-dewi Yunani atau Romawi, asal-usul Druid ini agak ribet, kayak puzzle yang kepingannya tersebar di berbagai budaya Eropa. Jadi, kita coba rangkai pelan-pelan ya. Kalau ditarik dari yang paling kuat, nama Druid ini kemungkinan besar berasal dari budaya Celt kuno, yaitu para Druid. Kalau kamu sering main game atau nonton film fantasi, pasti kebayang Druid itu kayak penyihir hutan yang bisa ngomong sama hewan, atau berubah jadi beruang. Tapi di dunia aslinya, Druid itu bukan sekadar penyihir. Mereka adalah pendeta, ahli hukum, sekaligus pemikir yang punya posisi sangat tinggi di masyarakat Celt. Mereka dihormati banget. Bahkan, penulis Romawi kuno pernah nyatet kalau para Druid ini punya pengaruh segitu besarnya, sampai mereka bisa masuk ke tengah medan perang dan langsung menghentikan dua pasukan yang lagi berantem. Mereka jadi semacam hakim moral yang menentukan mana yang benar dan salah. Selain itu, nama Druid juga mirip sama Draugr dari mitologi Skandinavia, yaitu makhluk mayat hidup, dan Dolos dari mitologi Yunani, roh penipuan. Kalau digabung, semua ini nunjukin satu pola. Sosok misterius yang punya kekuasaan besar atas pikiran dan ketakutan manusia. Sekarang kita tarik ke versi MCU. Ingat momen tahun 1521 saat kejatuhan Tenochtitlan? Ketika tentara Spanyol membantai suku Aztec, Druid udah nggak tahan lagi. Sementara Ikaris dan Ajak milih diam karena aturan, Druid justru bertindak. Dia pakai kekuatan kontrol pikirannya buat menghentikan perang. Dia paksa tentara buat nurunin senjata, lalu membawa mereka pergi. Ini sebenarnya mirip banget sama peran Druid di masa lalu, yang turun langsung ke medan perang buat melerai konflik. Druid melihat dirinya sebagai hakim, yang menilai bahwa manusia dan bahkan keputusan para celestial itu cacat secara moral. Setelah itu, Druid nggak ikut Eternals lagi. Dia membangun komunitas damai di tengah hutan Amazon selama ratusan tahun. Ini juga paralel banget sama Druid, yang hidup terpisah di alam dan memimpin komunitasnya sendiri. Tapi disinilah karakter Druid jadi menarik. Para Druid dulu punya kekuasaan besar, dan kekuasaan tanpa batas itu bisa jadi berbahaya. Di versi komik, Druid benar-benar jatuh ke sisi gelap. Dia pernah jadi agen KGB, menyiksa manusia, bahkan mengkudeta sebuah negara untuk jadi penguasa. Tapi di MCU, ceritanya dibuat lebih dalam. Druid bisa merasakan isi pikiran manusia. Selama ribuan tahun, dia menyaksikan semua keserakahan, trauma, dan penderitaan manusia. Jadi ketika dia ingin mengendalikan manusia, itu bukan karena dia haus kekuasaan. Dia percaya, kalau manusia nggak punya kehendak bebas, dunia bakal jadi damai. Nggak ada perang, nggak ada kekacauan. Dia bukan sekadar villain. Dia adalah sosok tragis yang lahir dari rasa peduli, tapi mungkin dengan cara yang salah. Dan di titik ini, kita dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah dunia yang damai itu sepadan kalau harus mengorbankan kebebasan manusia? Di akhirnya, Druid memilih untuk berhenti. Dia membiarkan manusia tetap punya kehendak bebas, dengan segala kekacauannya. Karena justru disitulah letak kemanusiaan kita. Jadi, itu dia pembahasan tentang Druid dan akar mitologinya dari para Druid Celt kuno. Menurut kamu gimana? Apakah tindakan Druid di Tenochtitlan itu bisa dibenarkan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi, biar nggak ketinggalan video berikutnya dari Voice of Ellen. Sampai ketemu di video selanjutnya.